Bibir Mustafa Wafir lana ma'madha. Gerah-gerah membeli kipas sambil makan gorengan betok. Gerah-gerah membeli kipas sambil makan gorengan betok. Mak marah utang belum impas, lakinya lagi mikirin janda yang montok. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Jalan-jalan ke pasar Keranji beli sepatu satu kodi. Jalan-jalan ke pasar Keranji beli sepatu satu kodi. Kalau nenek-nenek sini nggak mau ngaji, kita doain matinya jadi memedi. Ya Rabbi bil balagh maqasidana. Allahumma salli wa sallim. Orangnya banyak, yang jawab cuma 10 orang. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli don salam di Kampung Sumur. Kurang kompak. Beli don salam di Kampung Sumur. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan panjang umur. Beli don salam di Duren Sawit. Orang Betawi baru mantun aja udah cakep. Bergaya. Beli don salam di Duren Sawit. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan pulang dari sini ada yang bagi duit. Caleg. Bu, yang belakang perempuan, perawan-perawan yang gak jawab salam saya doain mudah-mudahan 30 hari 30 malam gak bisa tidur mikirin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bang, efeknya kecil dikit bang. Taruh dengung-dengung ya, efeknya atau ikonnya, efek. Nah, tes 1. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al muwafiq li hadhil walimah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan segenap para asatis, para dewan guru, para alim ulama yang begitu banyak hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Terkhusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, yang mulia Ayahanda Abuya Ki Haji Ardaman Kusuma, yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Randes Mursai,
Al-Mukarram Al-Ustaz Sobari, Al-Mukarram Al-Ustaz Iwan Kurniawan, Al-Mukarram Al-Ustaz Nasrullah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan Ar-Ragobi selaku Ketua MUI Kecamatan Ciledug, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Khalid, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nahrawi, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nur, Al-Mukarram Al-Ustaz Luqman, serta segenap para asatidz, para dewan guru-guru kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segenap guru-guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Para aparatur pemerintah hadir tengah-tengah kita, Bapak RW Nurjali, Bapak RW Yatim, Bapak RT Soleh, Bapak RT Rokib, Bapak caleg kita Bapak Dadang Andriani, Bapak Amin Iskandar, dan segenap para aparatur pemerintah kita, Bapak RT, Bapak RW. Bapak RW yang mana RW-nya? Di belakang kali ya. Kita doakan mudah-mudahan segenap aparatur pemerintah kita yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Terkhusus saya punya guru yang mulia, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdurrahman Hasbi. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat, panjang umur, berkah umurnya, berkah rezekinya, Allah angkat derajatnya, keturunannya, zuriah beliau menjadi zuriah yang solihin dan solihah. Amin ya Rabbal. Dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Cecep, dan juga segenap para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh sayuran, tokoh bangunan yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga ibu-ibu yang hadir luar biasa. Masya Allah, begitu saya datang saya takjub melihat kecantikan ibu-ibu. Yang depan kayak Syahrini, yang tengah kayak Nikita Willy, yang belakang kayak Manori. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jam 11 kurang 10 menit. Ikan sepat, ikan gabus belinya di Rawa Bugel, lebih cepat lebih bagus. Red mak-mak mukanya udah pada pegel ini. Bu, siang ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, dalam rangka tabligh akbar memperingati peringatan Maulid Nabi, sosok manusia yang dipuji bukan hanya dengan kawan tapi juga dengan lawan, betul nggak? Lalu mengapa Nabi itu perlu kita tiru dan kita teladani? Sebabnya dua. Berapa bu? Berapa bu? Ini sebab Nabi perlu kita tiru, bukan yang dicoblos, bukan. Saya nggak kampanye, ya bu ya, bu. Kenapa Nabi itu perlu kita tiru dan kita teladani? Sebabnya yang pertama bahwa Nabi itu, bahwa Rasul itu manusia sama seperti kita. Kata Allah dalam Al-Quran, Kul innama ana basyarum mislukum yuha, bahwa Nabi itu sama dengan kita. Kita manusia, Nabi juga manusia. Nabi berkeluarga, kita juga. Nabi makan, kita juga. Nabi minum, kita juga. Cuman Nabi kalau makan dikit, kalau orang sini dikit-dikit. Bener begitu? Sampai Ustadz lagi ceramah yang di belakang ngegares saja. Ketahuan loh. Nabi kalau tidur dikit, kalau kita dikit-dikit. Nggak pakai nyender mata, langsung merem. Bahkan kalau tadi kita baca tuh syairnya, wa matasa'aba asalam fi madaz zamani. Ternyata Nabi sepanjang umur hidupnya nggak pernah nguap. Kalau kita dikit-dikit, bener begitu?
Duduk dari rumah, datang dari rumah, duduk paling belakang. Habis belakang ada panitia yang bawain makanan 2 piring. Ustaz ceramah, dia sambil gagares, mata ngantuk. Ada begitu? Mana orangnya? Nabi punya keringat, kita juga punya. Cuman keringat ibu, keringat Nabi dengan keringat suami ibu, Satu hari Nabi nggak mandi tetap wangi nggak? 2 hari Nabi nggak mandi tetap wangi nggak? Seminggu Nabi nggak mandi tetap wangi nggak? Bahkan keringatnya Nabi dicari-cari, ditunggu-tunggu. Tapi suami ibu jangankan seminggu, 1 hari nggak mandi, kira-kira wangi apa bau? Ini ada lakinya apa kagak ya? Nabi punya ludah, kita juga punya. Cuman ludah kita dengan ludah Nabi beda. Ada sahabat Nabi yang sakit didoakan oleh Nabi. Ada sahabat Nabi yang sakit perut disembur oleh Nabi. Ada sahabat Nabi yang sakit mata disembur oleh Nabi. Bismillah, sembuh itu sakitnya. Tapi ibu-ibu, coba-coba entar begitu pulang nyampe rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Papa, ya Mama. Ada apa Mama? Mama habis mulit. Terus ngapa? Mata Mama kelilipan Papa. Terus ngapa ludahin dong biar kayak Nabi? Lakinya nanya, lu bener gue meludahin Neng? Iya, bismillah. Itu laki habis makan jengkol, ikan asin, ikan gesek. Sembuh apa kagak? Sembuh apa kagak? Sembuh kagak, mampus iya. Sama-sama punya ludah, cuman beda kualitasnya. Betul Bu? Betul Bu? Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal dulu siapa Nabi kita. Maka kata ulama, akramallahu nabi bi khamsi karamati, bahwa Nabi itu dimuliakan dengan 5 kemuliaan. Pertama, akramallahu nabi bil ismi, bahwa Nabi itu dimuliakan dengan namanya. Ternyata nama Nabi Muhammad bisa dipanggil selain Muhammad. Dan bahkan dalam kitab Dalailul Khairat ada 201 nama Nabi. Siapa aja nama Nabi sering kita dengar, sering kita tahu, cuman kagak ngeh. Betul? Betul? Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. La salatullah ala Taha Rasul. Wa salamullah ala Yasin. Billah ya Rabbi bil baligh maqasidana wafir lana mamata ya wasi'al amin wafir lana mamata karami. Ternyata surat yang barusan kita baca ada nama Nabi. Siapa nama Nabi? Nabi bisa dipanggil Sayyid Muhammad. Siapa namanya? Ternyata bisa dipanggil Toha, bisa dipanggil Yasin. Siapa lagi nama Nabi? Mustafa. Maka kata ulama, Bu, kalau pengen ada keberkahan dalam anak-anak kita, ibu punya anak, anaknya pengen ada berkah, maka namakan anak ibu ada nama Muhammad. Diambil Muhammadnya boleh, diambil Tohanya boleh, diambil Yasinnya juga boleh, diambil Mustafanya juga boleh. Betul nggak? Betul nggak? Sebab nama anak yang ada nama Nabi Muhammadnya, insya Allah Zaman sekarang lagi ngetren singkatan. Saking sayangnya suaminya sama bininya, bininya sama lakinya, rata-rata mama zaman now. Begitu dia punya anak, dia singkat nama anaknya kedua orang tuanya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Misalnya punya suami namanya Sanusi. Ada nggak yang namanya Sanusi? Namanya Sanusi, punya istri namanya Nani. Ada ibu Nani? Ada. Punya laki namanya Sanusi, punya bini namanya Nani, disingkat jadi Sina. Si-nya Sanusi, naknya Nani.
Sinya Sanusi nanya nak. Ada lagi punya suami namanya Faiz, punya istri namanya Farida, disingkat punya anak namanya Dafa. Daknya Farida, fa-nya Faiz. Itu si cakep dan bagus. Yang repot kalau punya suami namanya Basri, punya bini namanya Kokom, punya anak disingkat jadi Baskom. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Bergeledek. Astag. Orang dulu kalau pengen punya anak nanya dulu sama kiai. Anak udah dalam kandungan belum lahir udah datang ke rumah kiai nanya dulu. Zaman sekarang kan main asal nama-namain aja. Repot bu, ya bu ya. Bu, saya punya teman di pondok. Waktu itu saya pernah mondok di daerah Banten. Punya teman pertama namanya Anas, yang kedua Torik, yang ketiga Imron. Ini tiga-tiganya seneng sama anak kiai. Seneng suka sama anak kiai, dipanggil tiga-tiganya. Dipanggil yang pertama Anas. Saking pengen dapat mantu, tapi dilihat-lihat dulu tuh. Saking pengen dapat mantu, akhirnya tiga-tiganya dipanggil sama kiai. Anas, Torik, Imron. Begitu Anas diuji yang pertama. Anas, coba baca surat Anas. Namanya Anas disuruh baca surat Anas. Hafal gak kira-kira? Hafal. Yang kedua, yang pertama lurus, yang kedua namanya Torik, disuruh baca surat At-Torik. Lulus juga. Yang repot nama yang ketiga Imron. Begitu dipanggil Imron, begitu dipanggil sama kiainya, tapi dia udah ngomong, kiai biar kata nama saya Imron, tapi saya sering disebut Kulhu nama saya. Ada aja akalnya. Maka nama supaya berkah dalam anak kita ada nama Muhammadnya. Ibu ya. Ibu, tadi guru kita ngomongin anak-anak kita. Saya yakin kalau ibu-ibunya rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, insya Allah nanti ada anak-anak kita, keturunan kita yang jadi anak soleh dan solehah. Saya pengen buka atu aja nih tentang anak. Yang tadi doa dibaca oleh guru kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina. Coba baca bareng-bareng, Rabbana hablana wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina. Anak itu sering kita dengar cuman ada dua. Ada anak yang soleh, ada anak yang kagak soleh. Ada anak yang soleha, ada anak yang kagak soleha. Ternyata ada anak juga yang disebut qurrata ayun. Siapa nih qurrata ayun? Bapaknya biasa, emaknya biasa, punya anak Allah angkat derajatnya jadi orang luar biasa. Bisa nggak kira-kira? 5 orang bisa nggak? 5 orang jawabnya bisa nggak kira-kira? Bapaknya tukang ojek, emaknya tukang sayur, anaknya Allah angkat derajatnya jadi insinyur, bisa nggak? Bapaknya tukang kuli bangunan, emaknya tukang cuci panggul di rumah-rumah orang, punya anak angkat Allah angkat derajatnya jadi kiai, bisa nggak? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gak ada yang mustahil. Maka saya pengen pulang dari sini ada keyakinan kita kepada Allah. Kalau hari ini kita tidak jadi apa-apa, mudah-mudahan nanti ada anak-anak kita yang menjadi bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Maaf nih, kebanyakan orang sini orang Betawi apa orang Jawa ini? Campur ya. Jawa ada Jawa, Betawi, Jawa orang pinter bu. Iya. Mula-mula datang dari Purwokerto, Tegal, wah dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur tuh. Mula-mula datang ke Ciledug, mula-mula tiba ngontrak, nggak lama habis kontrakan orang Ciledug dibeli sama dia. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Makanya orang Jawa orang pinter. Ini orang Betawi kalau ngomong jangan sekata-kata buat anak. Sebab omongan orang tua buat anak bakal diijabah, betul nggak? Sengaja nggak sengaja doa yang dilontarkan buat anak bakal diijabah. Ya Allah, saya pengen anak saya kalau udah lulus S1, S2, kerjaan anak saya uncang-uncang kaki. Begitu anaknya udah lulus S1, S2, bener itu bocah kerjanya lempeng anak uncang-uncang kaki jadi tukang jahit. Lah uncang-uncang kaki, coba tukang jahit uncang-uncang kaki apa bukan?
ujang kaki. Ya Allah, saya pengen anak saya kalau lulus S1, S2 kerjaan lapangan biasa mulu. Begitu lulus S1, S2 bener itu bocah kerja lapangan biasa, mesti motor, mesti mobil. Biasa banget, becek lagi. Makanya ngomong yang cakep-cakep doain anak-anak kita, insya bagaimana kita tiru orang tua dari Imam Sudais. Begitu beliau nyumpain anaknya, apa kata orang tuanya? Ya waladi ya bunaya kun imamal haramain. Wahai anakku, jadilah kau imam haramain. Bener sekarang jadi imam haramain. Alhamdulillah. Maka Nabi juga disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Ini sering sholawatnya kita baca, Assalamu alaik Zainal Assalamu alaik Asqal. Ternyata Nabi juga disebut Zainal Anbiya, Bu. Kenapa disebut Zainal Anbiya? Padahal Nabi khatamun nabi, penutup para nabi. Nabi yang terakhir, nggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Tapi kita nggak pernah dengar ketika ada orang nyebut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, pasti diawali kata-katanya nggak ada. Tapi ketika nyebut nama Nabi Muhammad, pasti dia awal dengan kata-kata yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Ada nggak orang nyebut Nabi besar Adam? Ada nggak? Nabi besar Nuh ada nggak? Yang mulia Nabi Ibrahim ada nggak? Nggak ada. Tapi begitu nyebut Nabi Muhammad, pasti di awal dengan kata-kata yang mulia. Nabi Adam begitu Allah ciptakan hidup sebatang kara di dalam surga. Nabi Adam hidup sebatang kara di dalam surga. Apapun yang ada di dunia ada di surga, nggak ada di dunia ada juga di surga. Meskipun hidup enak, kalau dewek-dewek agak enak. Ada janda ada. Janda ada. Janda muda. Janda tua. Janda tua buat Ustaz Abdurrahman. Yang muda kemari boleh. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Bisa nggak nyanyinya? Coba bareng-bareng. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Yang mana kudanya? Bergeledek bang, kuda-kuda doang. Begitu Nabi Adam hidup sebatang kara dalam surga, nggak enak rasanya, letuk dalam hatinya. Ya Allah, seandainya kau ciptakan perempuan yang cantik dan solehah menemani aku di dalam surga, akan jauh lebih nikmat ini surga. Baru nyeletuk Nabi Adam, langsung Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bernama Siti Hawa, perempuan paling cantik. Dia punya lehernya panjang. Soang. Lah bukan. Sebab secara penelitian menurut laki-laki, kalau perempuan punya leher panjang itu tanda-tanda perempuan cantik kok. Ngapa kalau perempuan lehernya panjang perempuan itu cantik? Sebab kalau lehernya panjang, buat nyium belah mana aja gampang kenanya. Tanya guru kita tuh. Ini Siti Hawa perempuan cantik dan soleha, halus, lemah, lembut karena terbuat dari tulang rusuk. Maka sebenarnya ibu-ibu nih hakikatnya seperti Siti Hawa, terbuat dari tulang rusuk, halus, lemah, lembut, gemulai. Maka kalau ada bini bapak-bapak yang sukanya marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, berarti bini-bini bapak bukan terbuat dari tulang rusuk, terbuat dari tulang dengkul. Bener begitu Pak? Ada nggak yang bininya marah-marah mulu Pak? Mana orangnya Pak? Nggak datang ya Pak ya? Ini bini-bini yang solehah semuanya. Amin ya Rabbal. Biasa namanya laki-laki kalau ngeliat perempuan cantik baunya pengen dekat aja. Begitu Nabi Adam udah ngeliat Siti Hawa udah dekat, pengen dideketin sama Nabi Adam. Ditegur sama Allah, ya Adam jangan kau deketin dulu. Lalu bagaimana ya Rabb? Maharin dulu. Ma mahru ya Rabb? Lalu apa maharnya?
Sholli ala Sofi bi Muhammadin. Nabi Adam diperintahkan baca selawat kepada Siti Hawa sebagai mahar. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 100, ada juga yang mengatakan 20 marrah, ada yang mengatakan mi'ata marrah, 100 kali, ada yang mengatakan 20 kali. Nabinya belum ada, belum Allah ciptakan, baru nur dan cahayanya yang Allah ciptakan, tapi namanya sudah digunakan untuk mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli Salli alaihi wasallim. Allah li ala Ahmad ya Rabbi salli wasallim. Alhamdulillah. Maka dengan hikmah peringatan Maulid Nabi ini, selain kita semua yang diuntukkan yang kudu bersyukur, lalu siapa yang mesti lebih bersyukur? Terutama adalah ibu. Kenapa? Sebabnya ibu-ibu yang mesti bersyukur dan lebih bersyukur ibu-ibu. Kenapa? Sebab dulu ketika Nabi belum datang, harkat martabat wanita tidak ada harganya. Siapa saja punya anak wanita maka jadi aib buat keluarganya. Siapa saja yang punya anak perempuan pasti langsung dibunuh, dibuang, saking tidak ada harganya. Tapi begitu Nabi datang, diangkat harkat martabat wanita. Bahkan kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil. Surga itu ada di telapak kaki. Emang apa-apa juga ibu-ibu. Kota yang ada di tengah-tengah negara apa namanya, Bu? Ibu kota. Jempol saya apa namanya, Bu? Ibu jari. Bahkan lagu Nasyidaria adanya ibu-ibu. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi. Bener begitu? Orang dulu asal lakinya malam Jumat udah pakai sarung, besok udah bunding lagi aja. Banyak anak, banyak rezeki, betul nggak? Betul nggak? Beda sama orang sekarang, anak timbang 2 repot banget, ribet banget. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Alhamdulillah. Nih, saya mau tanya sama ibu-ibu. Yang jawab ibu-ibu bukan bapak-bapak. Tadi katanya surga ada di telapak kaki ibu-ibu. Nih tolong dijawab. Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau surga ada di telapak kaki ibu, kira-kira neraka ada di mana? Berapanya? Enak ya. Bu, kalau surga ada di telapak kaki ibu, kira-kira neraka ada di mana? Bapaknya. Biasanya kalau yang bagus sama yang dekat nggak beda jauh. Kalau yang bagus ada di bawah, berarti yang jelek ada di atas. Yang bagus ada di atas, yang jelek ada di bawah. Artinya kalau surga di telapak kaki ibu, berarti neraka ada di kepala ibu-ibu. Lah bener. Artinya apa? Bahwa perempuan gampang masuk surga, gampang masuk neraka, gampang juga masuk. Siapa ingin ke surga, terbuka. Siapa ingin pintu selalu tak mudah hanya seorang. Carilah pintu surga dengan amal bareng-bareng. Siapa ingin pintu selalu, siapa ingin pintu selalu terbuka, tak mudah hanya seorang. Carilah pintu surga dengan amal. Carilah pintu surga. Maka kita cari kuncinya sama-sama.
Lalu bagaimana supaya gampang masuk surga? Yang pertama, banyak-banyak rajin ibadah. Betul? Betul? Habis maulid ibadahnya makin rajin, amin. Habis maulid musolah makin penuh, amin. Habis maulid subuhnya makin rajin, amin. Sembayangnya nggak pernah ditinggal, amin. Ngajinya sama guru kita juga makin istiqomah, amin. Insya mumpung masih muda, badan sehat, waktu ada. Kalau orang masih muda diajak ngajinya gampang, tapi kalau udah tua baru sadar sama ngaji repot. Kadang-kadang ada nenek-nenek 90 tahun, 100 tahun baru sadar sama ngaji. Diajak ngaji, diajar ngaji juga susah. Kata gurunya diajari baca Fatihah sama gurunya, nih nenek-nenek udah 100 tahun. Kata gurunya sirotol, kata nenek-nenek si tolol. Sirotol, si tolol. Sirotol ladina, yang tolol yang mana? Orang kalau udah tua susah buat ngaji, betul nggak? Betul nggak? Maka mumpung masih sehat, badan kuat, waktu ada, sempet-sempetin ngaji, insya. Kadang-kadang nenek-nenek diajak ngaji, alasannya ada aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyak ngaji kagak, emang apa? Gua lagi emen, ya ilah. Nenek-nenek laguan banget pakai emen, bukan mencret. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mumpung badan sehat, waktu ada, emang yang namanya ibadah berat dan susah. Kenapa berat dan susah? Sebab dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Pertama ada nafsu, namanya nafsu malhamah. Apa bu? Apa bu? Malhamah bukan marhamah. Marhamah janda samping rumah saya tuh. Malhamah ini urusannya perut. Kumpul makan, gak kumpul makan, pergi bareng teman makan, pergi bareng saudara makan, pergi bareng anak makan, pergi bareng ibu-ibu kosida juga makan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Promosi saya. Kalau udah nafsu yang pertama urusan perut maka kenyang, maka bakal timbul nafsu yang kedua. Apa nafsu yang kedua? Lawamah. Maka lawamah ini punya dua sifat. Yang pertama malas, yang kedua serakah. Ini sifatnya manusia. Maka sering timbul dalam kita ini malas banget. Ngaji, baca Quran, sembahyang, ke musola, ke masjid. Maka bagaimana menghilangkan rasa malas itu? Ada satu kekuatan namanya doanya ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Ibu-ibu mau yang panjang apa yang pendek? Bu, panjang apa pendek? Bapak-bapak panjang apa pendek, Pak? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Udah. Emang sering baca Quran, saya mau ngetes, terusin ya. Terusin ya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Idza waqa'atil waqi'ah. Alhaakumut takasur. Qul huwallahu ahad. Malikin nas. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah, tepuk tangan dong. Luar biasa, orang sini dalam jangka waktu 2 detik udah hafal 6 surat. Guru kita luar biasa nih punya murid. Orang pengen hafal Quran butuh waktu yang lama. Mondoknya paling bentar 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Ini orang-orang sini dalam jangka waktu 2 detik udah hafal 6 surat. Alhamdulillah. Tapi saya lihat muka-mukanya bukan hanya hafal bisa baca Quran, tapi kelihatannya pinter-pinter bahasa Arab juga nih. Coba terusin ya. Terusin ya. Babun pintu, hajarun batu, khitaun sapatu wahidun. Bener. Bisa. Coba kurang kompak, satunya yang kenceng nih. Satunya yang kenceng ya. Satu yang kenceng ya. Babun pintu, hajarun batu, khitaun sapatu wahidun. Besok jangan lupa. Kampanye.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sambil nyebut atuh lihat sebelahnya nyebut apa kagak. Jangan-jangan Gibran mau Ganjar. Tapi kelihatannya orang sini bukan hanya pintar bahasa Arab, bahasa Inggris juga pintar. Kelihatan muka-mukanya. Kelihatan mukanya. Mukanya kelihatan. Ya mukanya kelihatan. Kalau nggak kelihatan memedi. Coba saya mau tanya bahasa Inggris 1 berapa, Bu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hah? Nenen. Nenen sebelah sini. Alhamdulillah. Yuk banyak ibadah. Orang kalau udah berumah tangga apa juga jadi ibadah. Bener nggak? Bener nggak? Nih abis maulid banyakin ibadah. Orang udah berumah tangga apa juga jadi ibadah. Lihat suami jadi ibadah, mandang bini jadi ibadah, megang laki jadi ibadah, megang bini jadi ibadah. Bener nggak? Coba saya mau tanya, ibu kalau ngeliat laki ibu masih ada rasa setrumnya apa kagak? Hah? Kagak. Bu, ibu ngeliat laki ibu masih ada rasa setrumnya apa kagak? Kagak. Jujur amat orang sini ya. Megang, ibu megang laki masih ada rasa setrumnya apa kagak? Coba nih ibu bapak-bapak semua tanya, bapak kalau mandang bini bapak masih ada setrumnya apa kagak, Pak? Hah? Kagak udah. Padahal kata Nabi idaro almaru imro'atahu. Kalau ada suami bini dengan suaminya mandang bininya mandang suaminya dengan pandangan kasih sayang. Suaminya megang lakinya megang suaminya dengan pegangan rasa ada penuh cinta dan kasih sayangnya. Ternyata pandangannya nazrallahumma bin nazratir rahmah, akan Allah pandang keduanya dengan pandangan kasih sayang. Amin apa? Susah banget nih Bang Amin doang. Suruh mulu kayak odol. Odol tuh kalau pencet baru keluar. Dasar odol. Ya Bu ya. Itu pegang, itu lihat udah pahala, apalagi megang. Megang laki ternyata jadi kafarah penggugur dosa di hadapan Allah. Alhamdulillah. Yang jarang-jarang megang, yang belum megang laki, terus kita praktek kita pegang ya laki kita. Saya mau tanya kira-kira tadi kemarin pegangan gak laki kita? Salaman kagak laki kita? Ah kagak. Salaman paling kagak, bo. Salaman orang Belanda biar kata bukan orang Islam, ajar Islam dipakai. Lakinya mau berangkat kerja disiapin jasnya sama dasinya. Dia anterin depan rumah udah rapi, naik mobil, mobilnya dinyalain. Begitu habis mau nyalain, salaman cipika-cipiki. Begitu dia jalan kata bininya, dadah papa. Papa dadah. Nenek-nenek di belakang ngetuk itu masih ustadz orang kaya. Laki kita tiba tukang ojek. Ngapa-ngapa jangan malu-malu. Biar kata laki kita tukang ojek, kali-kali dia lagi mandi siapin jasnya sama dasinya. Lah kali-kali ngojek pakai jas sama dasi. Udah rapi selesai pakai jasnya sama dasinya. Anterin depan rumah. Habis anterin depan rumah udah pakai jas pakai dasi. Anterin dia naik motor, salaman cipika-cipiki. Habis salaman cipika-cipiki, dia berangkat, kita nyender depan rumah sambil nyanyi. Berangkatlah sayang, jangan pulang-pulang. Lah ngojek pulang-pulang gak dapat duit kok. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Tuh, alhamdulillah. Kali-kali bikin laki seneng, jangan diomelin mulu. Bener nggak? Nih hari weekend, hari libur, minggu 24, besok 25 terus sampai tahun baru. Bikin laki seneng. Yang biasa nggak makan di rumah, begitu berangkat kerja waktu udah subuh, habis subuh berangkat kerja, kali-kali bikin seneng. Sarapan disediain, makan dimasakin. Udah duduk, udah rapi, masak, udah enak, semua udah selesai. Panggil laki kita, bang, sini bang, kita makan bareng. Kali-kali suapin. Habis suapin, sambil makan kita nyanyi depan laki kita. Kalau kurang bumbu, bu, makanan masakanku ini. Orang lapar jadi makanan mulu. Kalau kurang bumbu, bu, masakanku ini.
tolong kasih tahu biar aku tambah lagi ser. Begitu. Bisa nggak Rosin nyanyi? Bisa nggak? Saya nyanyi, ibu musik setuju nggak? Ibu musiknya ser, bisa nggak? Coba yang kompak, 1, 2, 3. Kalau kurang bumbu dulu belum. Nafsu banget orang sini. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Dasar burung beo. Alhamdulillah, banyakin ibadah. Tengah malam 2:30 laki kita masih krak bini udah bangun. Dia bini udah bangun, masuk kamar mandi, angkat rok, kewer, balik lagi. Bergeledek, kali mau tahajud kagak. Ambil air wudhu tahajud, 4 rakaat boleh. Hajat 4 rakaat juga boleh. Taubat 4 rakaat boleh. Istasbih 4 rakaat boleh. Selesai sholat sunnah yang lain, masuk waktu subuh, jangan sholat subuh dulu. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Ternyata lebih baik dunia beserta isi-isinya. Betul nggak? Udah selesai sholat sunnah sebelum subuh juga udah. Masuk waktu subuh, begitu selesai sholat, laki kita masih krak aja. Ada nggak yang begitu? Yang punya laki kebluk ada nggak? Ada nggak yang lakinya kebluk banget? Ada nggak? Besok kalau laki kita masih kebluk aja, jangan mingser dulu dari sejadah, tambah sholatnya. Tadi usolli pada subuh, ganti niatnya usolli ala hadal mayit. Bangun laki kita. Alhamdulillah, banyakin baca doa. Ibu-ibu nih banyakin ibadah, ibu ya. Bu, laki kita kerjaannya nyari duit, ibu di rumah diem-diem, banyakin ibadah. Duha 8 rakaat habis masak, cakep nggak begitu? Cakep nggak begitu? Yang ngojek, pulang ngojek, insya Allah biasanya dapat 300. Kalau ibu rajin duha, insya Allah besok saya doain dapat 7 juta. Motor digadein. Banyakin ibadah, tugas ibu mah di rumah doa-doa aja, banyakin ibadah, betul nggak? Lagi nggak apa-apa, kerja nggak apa-apa, nggak pulang-pulang, yang penting begitu pulang dia bawa duit. Kerja berbulan-bulan nggak pulang-pulang, merantau bahkan bulan-bulanan nggak pulang-pulang, yang penting sering transfer. Laki nggak penting-penting amat dalam hidup kita, yang penting bener Pak tuh, dengerin dah. Astaga, ya Allah, saya bahagia pada siang hari ini kumpul bersama ibu-ibu, orang-orang yang mukanya adalah orang-orang kelihatan mukanya adalah orang-orang yang butuh doa, duit lagi aja. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama, banyakin ibadah. Yang kedua, singkat aja. Selesai kita banyak ibadah, wa ata'a zaujaha, maka taat sama suami kita. Sepinter-pinternya ibu, sebagus-bagusnya ibu, tapi kalau masih ngelawan sama suami, maka bukan surga tempat ibu. Betul Pak? Betul Pak? Dandan sama laki kita nih, kadang-kadang ngasal kondangan doang, rajin banget dandan, cakep banget. Minyak wangi ketek kanan ketek kiri beda, bedak segala macam merek dipakai. Itu pipi sampai kelimis banget, glowing banget, jangankan debu laler nempel kepleset. Astaga. Gitu tidur sama suami, boro-boro pakai minyak wangi, utang pakai peniti, di atas pakai remason, yang bawah presker, dijilat sama laki kita, pedes, asem semua. Besok laki kita modar tuh. Ada nggak yang begitu? Astaga. Nih, ibu dandan yang rapi. Salah satu penyebab laki nggak betah di rumah, laki juga pengen jajan di luar, gara-gara ibu di rumah kagak dandan. Kadang-kadang ada ibu-ibu udah anak 3, anak 4, ngerasa aman dia nggak dandan. Di rumah, masya Allah, boro-boro dandan, asal udah siang aja, diem depan TV, duduk rebahan, udah kayak topo lagi demek banget. Dandan kagak, apa kagak? Ada nggak begitu? Tapi juga bapak-bapak kudu sadar, kalau bininya pengen cantik, jangan timbang disuruh modal. Bener begitu?
Bener begitu? Ya, pulang mulai pada ribut kali ini. Alhamdulillah. Ayo jaga rumah tangga kita, ya Bu ya. Insya rasanya udah siang nih, sebelah sana kepanasan, kejemur ya Bu ya. Maka dengan hikmah peringatan Maulid Nabi ini sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Rasulullah, cintai Nabi kita, ikutin ajarannya. Insya sekarang salah satu tarekat yang paling bagus buat ibu-ibu, bapak-bapak cuma duduk istiqomah di majlis taklim. Kalau ibu duduk istiqomah di majlis taklim, insya Allah nanti ada keturunan ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa mengangkat harkat martabat orang tuanya. Amin ya rabbal. Insya mudah-mudahan yang hadir semuanya biar sehat. Amin. Aminnya kurang kencang. Biar sehat semuanya, panjang umur, banyak duitnya, banyak rezekinya. Guru kita semuanya biar sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Kita baca Fatihah liridha'illah oleh hadhihi niyah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jamaah hadirin, saya mohon doa. Saya sedang bangun pesantren. Doa ini Bu ya, biar Allah kasih permudah, Allah kasih lancar, Allah kirimkan donatur atau dermawan yang baik hati, insya Allah. Doanya Bu ya, biar cepat-cepat jadi. Insya ada di Jati Bening. Saya aslinya Jati Bening, tinggal di Jati Asih. Yayasan pesantren saya ada di Jati Bening. Saya ngajak baca doa. Bu, mari saya dengar nih COVID variannya udah ada lagi, tinggal masuk lagi. Kemarin udah ada di Singapura, Malaysia udah ada lagi Bu ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ada lagi COVID ini, repot. Yang tadi kerja nganggur lagi, Ustadz nganggur lagi aja. Ya Bu ya, Nauzubillah, kalau selesai pemilu masuk Ramadan ada COVID lagi. Jadi kagak terawih, ya Bu ya. Musola jadi sepi lagi. Na'udzu, kita baca doa. Saya maka mengijazahkan doa ini. Insya Allah ini doa begitu dibaca langsung mustajab. Mau nggak doanya? Ini saya selama zaman COVID saya baca doa ini, alhamdulillah sampai kayak gini nggak pernah kena COVID. Mau doanya nggak? 5 orang mau doanya nggak? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa sangat mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina azabana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kiai, lihat dompet ibu ada berapa, nggak usah dilihat, bagi, keluarin. Tapi saya hari ini lihat dompet ibu, yang mana yang ibu ikhlas untuk diambil, silakan diambil. Ya, kita bantu guru kita karena beliau memang untuk pesantren tahfiz Quran juga anak yatim yang beliau tabung. Panitia tolong jalanin kardus ya. Saya minta keikhlasannya ibu-ibu, kita bersalawat. Jadi setidaknya nanti ada laporan dari Ustadz Baihaqi, Ustadz Pangeran, donasi yang diberikan oleh jamaah Musola Alisan Kampung Dukuh Sudimara Selatan, alhamdulillah sudah jadi kamar, alhamdulillah sudah jadi dapur, alhamdulillah ngomor. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Panitia silakan jalani salatu Allah salamullah ala Taha Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. دافعة لكل شيء جالبة لكل خير لنا ولوالدي ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشى برحمته والمغفرة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الكرب يا من عبادك يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحمن. اللهم شبدنا يا الله بالإسلام وشبدنا يا الله بالإيمان وشبدنا يا الله بالتوحيد وشبدنا يا الله بالمعرفة وشبدنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولأحبابنا ولمن حقن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اشرك عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, demikian seluruh rangkaian acara Tabligh Akbar Mushola Al-Ihsan 2023. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada kegiatan Tabligh Akbar di tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama panitia kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas durasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.